Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung tazkirah Ramadan pada hari ini, yaitu amalan i'tikaf. Amalan i'tikaf tuan-tuan dan puan adalah amalan yang kita masuk dalam masjid dan kita berniat i'tikaf. Apakah yang akan biasanya bilakah dibuatnya amalan i'tikaf ini? Tuan-tuan dan puan, amalan i'tikaf ini biasanya dibuat oleh umat Islam untuk mengganakan untuk mendapat pahala kebaikan dan yang berganda, terutamanya apabila berlakunya malam Lailatul Qadar, biasanya pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW telah bersabda nih, dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW apabila masuk malam 10 terakhir Ramadan ini, baginda menghidupkan malam dengan beribadat, mengejutkan keluarganya dengan bangun beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan uzlah daripada istrinya. Maknanya Rasulullah SAW ini dia sebangun keluarga, jom kita beribadah, beribadah maknanya menghidupkanlah, baca Quran, berzikir, salat, bersedekah, apalagi dan sebagainya pada Ramadan. Kemudian uzlah daripada istrinya, maknanya dia tidak istrinya leks ya, biar aja, bukan kasih biar lah bah, maknanya tidak mendekati istrinya. Dia bersungguh-sungguh mana Muhammad, Allah Akbar, orang maksum begini pun beribadah, dia nampak tuh pahala banyak kan. Tentang apa yang sekalian, Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada 10 malam Ramadan ini, tidak pernah meninggalkan sehinggalah baginda wafat. Dan inilah sunnah yang diamalkan juga oleh istrinya ketika baginda hidup dan sesudah wafat. Ini yang dibuat oleh istri-istri Rasulullah SAW. Dan pada ini maka dalam pada itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, katanya bahwa Rasulullah SAW lazim beriktikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam hadis, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil, pada malam 10 terakhir. Mana kita kena carilah amalan i'tikaf di masjid ini. Justru itu bagi mengelakkan diri masing-masing daripada terlepas daripada keberkatan, kita dianjurkan beribadah termasuk beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir. Rasulullah SAW dalam satu hadis, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah pendapat kamu jika aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Aisyah tanya Rasulullah SAW, apakah yang aku mau baca? Apa yang perlu saya baca? Maka Rasulullah SAW pun bagi tahulah, bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya engkau Maha Pengampun dan suka Maha mengampuni, maka ampunilah. Ini adalah hadis riwayat Al-Khamsah. Jadi kita digalakkanlah untuk berdoa pada bulan, pada contohnya apabila berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian tuan-tuan dan puan dan sekalian, dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesiapa yang mendirikan Lailatul Qadar, sesiapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ketakwaan, imanan wa ihtisaban wa taqwa, dan benar-benar takwalah, maka Allah akan menghapuskan semua dosa yang lalu. Allahu Akbar. Untung kan? Jadi tuan-tuan dan puan, kita sama-samalah menghidupkan malam i'tikaf. Kita sama-samalah berusaha untuk beriktikaf dalam masjid, yang mana cara beriktikaf ini tuan-tuan dan puan, yaitu pertama sekali adalah kita kena mandilah berpakaian indah dan harum-haruman. Kita pergi masjid harum-harum lah, kita pakai yang indah, ialah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan salat. Kemudian bila berada di masjid, kita niatlah nawaitu i'tikaf hadzal masjid lillahi taala. Kemudian ya seterusnya kita melaksanakan salat sunat. Kemudian i'tikaf membaca Al-Qur'an. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW bila masuk 10 malam terakhir ini, kemudian Rasulullah akan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam 10 akhir Ramadan ini. Allahu Akbar. Kemudian mengerjakan salat dan membaca Al-Quran pada malam yang akhir ini sangat penting, sehingga dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW melakukan salat pada malam Ramadan dan membaca Al-Quran dengan tertib. Kita baca Al-Quran lah, kita rugi banyak baca Al-Quran. Dia akan menjadi sahabat dalam kubur, dia akan menjadi syafaat apabila berada di akhirat nanti insyaAllah. Kemudian salat berjamaah juga sentiasa diutamakanlah.
Kemudian selain sholat dan baca Quran, pada 10 malam Ramadan ini biasanya diisi Rasul dengan itikaf di masjid dan tidak tidur bersama istrinya. Kemudian memperbanyakkan doa, banyakkanlah doa. Macam saya dulu pun dan sampai sekarang lah saya akan banyakkan doa. Allahumma innaka afuwwun karimun wa'fu anni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian minta ampun lah agar dosa-dosa kita diampuni dan juga dosa-dosa yang dahulu dan akan datang. Insyaallah ini saya itu saja yang baik itu Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.